Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Taka Tajudin dengan NIM S1S12300. Saya berasal dari Genap, jurusan Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi struktur data, yaitu materi tentang linked list. Nah, di mana itu ringkasan materinya? Yang pertama, pendahuluan, kemudian berbagai jenis linked list, daftar tertaut tunggal, daftar tertaut sekuler, dan daftar tertaut ganda. ADT daftar posisi dan mengurutkan daftar posisi. Studi kasus yaitu mempertahankan frekuensi akses dan urutan berbasis tautan versus berbasis array. Nah, yang pertama itu array versus linked list, di mana urutan berbasis array itu array menyediakan representasi yang lebih terpusat dengan suatu potongan memori besar yang mampu menampung referensi ke banyak elemen. Keterbatasan sequence di berbasis array itu panjang array dinamis mungkin lebih panjang dari jumlah sebenarnya unsur-unsur yang disimpannya. Kemudian yang kedua, batasan amortisasi untuk operasi mungkin tidak dapat diterima dalam sistem waktu nyata. Yang ketiga, penyisipan dan penghapusan pada posisi interior suatu array mahal biayanya. Kemudian linked list merupakan alternatif dari urutan berbasis array yang mengatasi keterbatasan ini. Ia bergantung pada representasi yang lebih terdistribusi, di mana objek ringan yang dikenal sebagai node dialokasikan untuk setiap elemen. Setiap node memelihara referensi elemennya dan satu atau beberapa referensi ke node tetangga untuk secara kolektif mempresentasikan tatanan linear sequence. Linked list memiliki batasan sebagai berikut, yang dimana elemen-elemen dari daftar tertaut tidak dapat diakses secara efisien dengan indeks numerik K. Nah, kita dapat bisa mengetahui hanya dengan memeriksa sebuah node apabila node kedua, kelima, atau ke-20 simpul dalam terdaftar. Kemudian daftar tertaut tunggal. Yang pertama, daftar tertaut tunggal dalam bentuk yang paling sederhana yaitu adalah kumpulan node yang secara kolektif membentuk urutan linear. Setiap simpul menyimpan referensi ke objek yang merupakan elemen sequence serta referensi ke simpul berikutnya dalam daftar. Kemudian node pertama dan terakhir dari daftar tertaut dikenal sebagai simpul kepala dan ekor daftar dari masing-masing. Kemudian dengan memulai dari kepala dan berpindah dari suatu simpul ke simpul lain dengan mengikuti referensi berikutnya dari setiap simpul, kita dapat mencapai ekor daftar atau melintasi daftar tertaut. Nah, kita dapat mengidentifikasi ekor sebagai simpul yang memiliki non sebagai simpul berikutnya atau referensi. Nah, karena referensi node berikutnya dapat dilihat sebagai tautan atau petunjuk ke simpul lain, proses melintasi suatu daftar juga dikenal dengan istilah link hopping atau pointer hopping. Berikut adalah gambar di mana ini adalah elemen next, di bawahnya adalah daftar tertaut tunggal untuk menyimpan kode bandara, kemudian tampilan yang disederhanakan. Lanjut, minimalnya instansi daftar tertaut harus menyimpan referensi ke kepala daftar tanpa referensi eksplisit kepada kepala. Tidak ada cara untuk menemukan simpul tersebut atau secara tidak langsung simpul lainnya. Kemudian yang kedua, referensi eksplisit ke simpul ekor atau tidak diperlukan, tetapi lebih disukai untuk mencegah melintasi sisa daftar. Kemudian ada jumlah total node yang menyusun daftar, di mana itu ukuran tidak diperlukan, lebih baik menghindari menelusuri daftar untuk mendapatkan hitungan. Selanjutnya ada memasukkan elemen ke kepala daftar tertaut tunggal. Yang pertama itu properti penting dari linked list adalah tidak memiliki ukuran, tetapi yang telah ditentukan sebelumnya
ia menggunakan ruang secara proporsional dengan jumlah elemennya saat ini. Saat menggunakan daftar tertaut tunggal, kita dapat dengan mudah menyisipkan elemen di bagian atas daftar. Langkah-langkah untuk memasukkan elemen yaitu yang pertama, buat simpul baru. Yang kedua, mengatur elemennya ke elemen baru. Yang ketiga, atur tautan berikutnya untuk merujuk ke kepala saat ini. Yang keempat, atur kepala daftar agar menunjuk ke simpul baru. Berikut ada gambar dan ada algoritma adverse LE. Kemudian memasukkan elemen di ekor daftar tertaut tunggal. Nah, tangganya itu yang pertama buat simpul baru. Yang kedua, tetapkan referensi berikutnya ke node. Yang ketiga, atur referensi ekor berikutnya arahkan ke node baru. Kemudian perbarui referensi ekor itu sendiri ke simpul baru. Kemudian menghapus elemen dari daftar tertaut tunggal. Yang pertama, menghapus elemen dari kepala daftar tertaut tunggal pada dasarnya adalah operasi kebalikan dari penyisipan elemen baru di kepala. Nah, yang kedua, sayangnya tidak mudah untuk menghapus simpul terakhir dari daftar tertaut tunggal. Bahkan jika mempertahankan referensi ekor langsung ke node terakhir dari daftar, kita harus dapat mengakses node sebelumnya atau node terakhir untuk menghapus simpul terakhir. Kemudian kita tidak dapat mencapai simpul sebelum ekor dengan mengikuti tautan berikutnya dari ekor. Kemudian satu-satunya cara untuk mengakses simpul ini adalah dengan memulai dari kepala daftar dan mencari di seluruh daftar urutan. Operasi lompatan tautan seperti ini bisa memakan waktu lama. Operasi ini dilakukan lebih efisien dalam 2 kali lipat daftar tertaut. Kemudian menerapkan tumpukan dengan daftar tertaut tunggal. Yang pertama itu ada implementasi stack. Ini mempertahankan 2 variabel, yang dimana itu ada head underscore head, yang dimana sebagai referensi ke node di kepala daftar, dan kemudian size untuk melacak nomor saat ini atau elemen dalam tumpukan. Tumpukan tersebut menggunakan kelas node yang tidak bersifat publik untuk mempresentasikan setiap simpul yang didorong atau dikeluarkan ke dalam atau luar tumpukan. Objek node memelihara 2 variabel. Yang pertama itu ada elemen untuk menyimpan data. Nah, kemudian ada next sebagai referensi ke node berikutnya. Bisa dilihat di sini codingannya. Di sini outputnya stack length 6, stack s 2, 0, 17, 3, 15, 10, pop 2, pop 0, stack length 4, stack s 17, 3, 15, 10. Kemudian kita masuk di analisis operasi linked stack. Nah, di mana semua metode selesai dalam waktu konstan kasus terburuk. Kemudian tidak diperlukan analisis amortisasi dalam kasus ini. Penggunaan ruang adalah 0 dalam kurung n, di mana n adalah jumlah elemen saat ini dalam tumpukan. Bisa dilihat pada tabel berikut, di mana ada 2, ada operation dan ada running time. Mulai dari s push hingga s is empty. Dan di sebelah kanannya ada running time. Nah, kemudian di sini ada masuk di selanjutnya menerapkan antrian dengan daftar tertaut tunggal. Yang pertama itu memastikan waktu 0 dalam kurung 1 terburuk untuk semua operasi. Implementasi ini mempertahankan 3 variabel instan, di mana itu head, tile, dan size untuk menghindari melintasi daftar. Elemen-elemen ditambahkan, diantarkan ke akhir daftar dan dihapus atau dikeluarkan dari depan daftar.
Kemudian perhatian tambahan harus diberikan untuk menjaga keakuratan atau tile referensi. Nah, selama NQQ node terbaru selalu menjadi node ekor baru. Nah, jika hanya ada satu elemen dalam daftar, itu juga menjadi kepala baru. Penggunaan ruang bersifat linear dalam jumlah elemen saat ini. Bisa dilihat di sini codingannya. Kita coba untuk menerapkan antrian dengan daftar tertaut tunggal. Dimana di sini ada kelas empty except exception pas, kemudian di bawahnya lagi ada kelas kita lihat di sini untuk contoh menerapkan antrian dengan daftar tertaut tunggal itu dia di sini kue length ada 5, kemudian kue 5 7 1 9 3 remove 5 remove 7 kue length 3 kue 193. Itu adalah output dari contoh codingan antrian dengan daftar tertaut tunggal. Nah, kemudian daftar tertaut sirkular. Nah, pada bab sebelumnya konsep sirkulasi array diimplementasikan menggunakan aritmatika modular untuk memajukan indeks dari slot terakhir ke slot pertamanya. Slot pertama array. Nah, dalam daftar tertaut melingkar, ekor daftar menggunakan referensi berikutnya untuk menunjuk kembali ke bagian atas daftar. Nah, daftar yang terhubung secara melingkar menyediakan informasi yang lebih umum. Model daripada daftar tertaut standar untuk kumpulan data yang bersifat siklus, yakni tidak mempunyai pengertian khusus mengenai awal dan akhir. Tautan melingkar harus mempertahankan referensi ke node tertentu untuk menggunakan daftar atau arus. Nah, penjadwalan round robin. Yang pertama itu penjadwalan round robin mengulangi koleksi elemen-elemen dalam bentuk sirkular dan layanan masing-masing elemen dengan melakukan tindakan tertentu. Kemudian penjadwalan seperti ini digunakan misalnya untuk mengalokasikan sumber daya secara adil yang harus dibagi oleh kumpulan klien. Yang dimana itu penjadwalan round robin sering digunakan untuk mengalokasikan potongan waktu CPU ke berbagai aplikasi yang berjalan secara bersamaan pada komputer.
Nah, bisa dilihat pada gambar di sini, jika linked QUIC digunakan untuk mengimplementasikan ini, maka ada peningkatan overhead untuk menghapus node dari depan dan menambahkan node lain. Kemudian dengan kelas circular QUIC, kita dapat mengimplementasikan penjadwalan round robin dengan dua langkah berikut. Yang pertama ada elemen layanan key front dan key putar. Nah, kemudian di sini ada penjadwalan round robin dapat diimplementasikan dengan ADT antrian umum dengan melakukan langkah-langkah berikut secara berulang pada antrian key. Di mana yang pertama E sama dengan key DQQ. Kemudian 2 elemen layanan E dalam kurung 3, E3 sama dengan key NQQE. Nah, kemudian di sini masuk di antrian dengan daftar tertaut sirkular. Yang pertama itu implementasinya hanya mempertahankan dua variabel, yaitu tile dan size. Referensi ekor berikutnya terhubung ke kepala. Nah, kepala sama dengan sendiri ekor berikutnya. Kelas circular QUIC mendukung metode putar. Tambahan yang menghilangkan elemen dari depan dan memasukkan di belakang antrian. Hal ini dicapai dengan menetapkan kepala lama sebagai ekor baru. Self tile sama dengan self tile berikutnya. Bisa dilihat contoh codingannya ini dari materi daftar tertaut sirkular, antrian dengan daftar tertaut sirkular. Outputnya itu ada QUIC length 5, QUIC 5, 7, 1, 9, 3, remove 5, remove 7, QUIC length 3, QUIC 193, rotate tidak ada, QUIC length 3, QUIC 931. DQQ dia itu menghapus elemen dari awal antrian melingkar atau kepala daftar. Nah, bisa dilihat pada gambar ini pada halaman 19, di sini ada node kepala, kemudian node kepala baru, lalu ada ekor, kemudian ada simpul ekor. Nah, di bawah ini ada tile berikutnya atau all health berikutnya. Kemudian ada all health berikutnya. Lalu ada tile next atau kepala lama, dan yang terakhir node kepala saat ini harus dihapus. Kemudian ada NQQ menambahkan elemen ke akhir ekor atau daftar. Menambahkan elemen ke akhir ekor atau daftar itu bisa dilihat perbedaannya di sini untuk menghapus elemen dan menambahkan elemen. Di sini ekornya, kemudian node ekor saat ini, kemudian di sini ada node ekor berikutnya, lalu ada terbaru berikutnya atau ekor berikutnya, kemudian tile next terbaru dan node baru yang akan ditambahkan atau terbaru. Nah, mungkin itu saja penjelasan materi dari linked list dari halaman 1 hingga 20. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.